Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video perkuliahan kriptografi dan keamanan data. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai teknik block cipher dalam kriptografi. Adapun pokok bahasan kita dalam video kali ini ada tiga. Yang pertama adalah mengenai apa itu block cipher. Kemudian yang kedua electronic codebook. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai cipher blockchaining atau CBC. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam teknik block cipher, ada baiknya kita kembali mengingat mengenai materi terkait dengan sistem bilangan, khususnya sistem bilangan heksadesimal. Kenapa? Karena dalam teknik kriptografi block cipher, pesan akan dinyatakan dalam kode heksadesimal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam sistem bilangan heksadesimal itu akan menggunakan 16 buah karakter. Mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian dilanjutkan dengan karakter A, B, C, D, E, dan F. Jadi totalnya ada 16 buah karakter. Pada tabel berikut kita bisa melihat ya hasil konversi dari bilangan biner ke heksa. Misalnya di situ bilangan biner 0, 0, 0, 0. Maka bilangan heksanya adalah 0. 0001 dikonversikan ke heksa menjadi karakter 1, 0010 menjadi karakter heksa 2, dan seterusnya hingga 111 menjadi karakter heksa F. Oke, pertanyaannya sekarang kalau ada yang sudah lupa, bagaimana caranya ya? Misalnya ini karakter 0111 ini ya. Jadi bilangan biner 0111 itu dikonversi menjadi heksa sebesar 7. Jadi caranya seperti ini ya, biner 0111. Jadi setiap bit dalam bilangan biner ini memiliki nilai. Nilainya di atasnya bisa kita lihat mulai dari 1, 2, 4, dan 8. Jadi caranya mendapatkan 7 ini adalah kita tinggal melihat bilangan biner yang bernilai atau berangka 1. Ya, jadi dalam bilangan biner ini kita lihat ada 3 bit yang berangka 1 ya, ini 1, 2, dan 3. Kemudian angka yang di atasnya kita jumlahkan ya. Jadi angka yang di atasnya atau nilai di atasnya kita jumlahkan. Ini ada 1, kita tambah dengan 2, kemudian kita tambah dengan 4. 1 tambah 2 itu 3, 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Kenapa 7 ini kita tidak tambahkan dengan 8? Karena ingat 8 ini nilai binernya adalah 0. Jadi kita tidak perlu jumlahkan. Yang perlu kita jumlahkan adalah yang bitnya bernilai 1. Jadi yang 3 ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 hasilnya 7. Sehingga bilangan biner 0111 ketika dikonversi ke heksa itu akan menghasilkan nilai 7. Oke, misalnya contoh kedua. Bagaimana caranya bilangan biner 1101 ketika dikonversi ke heksa menjadi nilai D? Oke, bilangan binernya 1101. Ingat, sama seperti langkah sebelumnya, kita hanya menambahkan nilai yang bitnya bernilai 1. Jadi yang ini 1, 0 ini tidak kita tambahkan. Jadi 1 kita tambahkan dengan 4, kemudian kita tambahkan dengan 8. 1 tambah 4 ini adalah 5. 5 ditambah 8 itu sama dengan 13. Ingat, di dalam kode heksadesimal tidak ada angka 13. Angka 13 dia ganti dengan simbol D ya. Ingat tadi nilainya 0 sampai 9. 10 digantikan dengan A, 11 digantikan dengan B, 12 digantikan dengan C, 13 itu akan digantikan dengan D, 14 digantikan dengan E, 15 akan digantikan dengan simbol F. Sehingga hasilnya tadi yang ini 1 ditambah dengan 4, 5 ya, ditambah dengan 8, 13. 13 itu sama dengan D di dalam heksa. Makanya nilai biner dari 1101 ketika dikonversi ke heksa itu akan menjadi simbol atau huruf D. Gitu ya. Ini sekilas pengantar mengenai sistem bilangan heksadesimal yang nantinya akan banyak kita gunakan dalam teknik block cipher. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam teknik block cipher. Jadi teknik block cipher ini merupakan teknik enkripsi dengan membagi plain text menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa blok.
dengan panjang yang tetap dan kemudian dilakukan enkripsi untuk seluruh bagian ya. Jadi saya ulangi, teknik enkripsi dengan membagi plain text menjadi beberapa bagian. Jadi nanti plain text-nya akan dibagi ke dalam beberapa blok dengan panjang yang sama dan kemudian akan dilakukan enkripsi untuk seluruh bagian. Poin kedua, panjang blok ciphertext itu akan sama dengan panjang blok plain text ya. Jadi panjang blok ciphertext akan sama dengan panjang blok plain text. Misalnya blok plain text-nya ada 4 blok, maka seharusnya panjang blok ciphertext-nya juga sebanyak 4 buah blok. Kalau plain text-nya ada 8 blok, maka ciphertext-nya harusnya juga terdapat sebanyak 8 buah blok. Kemudian poin ketiga, terdapat 2 mode operasi atau terdapat 2 teknik yang umumnya diterapkan pada sistem block cipher. Antara lain, yang pertama ada namanya electronic codebook. Kemudian yang kedua ada namanya teknik cipher block chaining. Nah, ini kedua metode yang coba akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi kita masuk ke electronic codebook. Electronic codebook merupakan teknik block cipher yang paling sederhana. Sebuah kunci dengan panjang yang sama akan digunakan pada semua blok plain text ya. Jadi teknik ini merupakan blok yang paling sederhana. Kenapa? Karena sebuah kunci dengan panjang yang sama akan digunakan pada semua blok plain text. Misalnya ada 4 buah blok plain text. Keempat buah blok plain text ini akan dienkripsi dengan sebuah kunci yang sama. Sehingga nanti ada kemungkinan beberapa blok plain text yang sama akan menghasilkan blok ciphertext yang sama pula. Kenapa? Karena kunci yang digunakan sama. Kemudian poin keempat, pada electronic codebook setiap blok dioperasikan secara independen. Jadi artinya tiap-tiap blok akan dioperasikan atau dienkripsikan secara masing-masing ya, individu begitu. Kemudian operan XOR. Jadi yang kita gunakan di sini nanti adalah operan XOR, digunakan pada proses enkripsi dan dekripsi ya. Jadi dalam electronic codebook kita tidak menggunakan penjumlahan, kita tidak menggunakan pengurangan, kita tidak menggunakan mod lagi, tapi nanti kita menggunakan adalah operasi XOR yang biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini ya. Lingkaran kemudian ada tanda plus di dalamnya. Ya. Jadi ciri khasnya dalam electronic codebook kita akan menggunakan operasi XOR dalam proses enkripsi maupun dekripsinya. Jadi ini ada beberapa poin penting dalam electronic codebook. Mulai dari teknik block ciphernya yang paling sederhana, kunci dengan panjang yang sama digunakan pada semua blok plain text, sehingga nanti memungkinkan beberapa blok plain text yang sama akan menghasilkan blok ciphertext yang sama pula. Kemudian pada ECB setiap blok dioperasikan secara independen ya, jadi diproses secara satu persatu. Kemudian prosesnya nanti akan menggunakan operasi XOR. Oke, secara matematis enkripsi pada ECB dinyatakan seperti ini ya formulanya. Jadi ciphertext didapat dari enkripsi terhadap plain text. Begitu juga dengan dekripsinya kebalikannya ya, plain text didapat dari proses dekripsi terhadap ciphertext. Nah, kemudian poin penting satunya lagi pada poin ketiga. Jadi blok hasil enkripsi itu akan digeser 1 bit ke kiri ya. Jadi blok hasil enkripsi akan digeser atau di wrapping 1 bit ke kiri. Dan sebaliknya pada proses dekripsi akan digeser 1 bit ke kanan. Jadi setelah kita masukkan ke dalam rumus enkripsi, ketemu hasilnya itu tidak selesai sampai di situ, melainkan ada proses pergeseran atau wrapping 1 bit ke kiri pada saat enkripsi dan 1 bit ke kanan pada saat proses dekripsinya. Nanti kita lihat proses pergeseran ini yang seperti apa, nanti kita lihat pada contohnya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini contoh ciri khas daripada teknik block cipher ya. Jadi yang kita enkripsi nanti sudah dalam bentuk bilangan biner dan heksadesimal. Contohnya seperti ini, diketahui sebuah plain text P ya dengan susunan bilangan biner seperti ini ya.
1001 bla 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 001 gitu. Dengan kunci 1010 ya. Jadi plain text dan kuncinya kalau kita lihat di sini dia berupa bilangan biner ya. 0101. Oke, pertanyaannya adalah kita diminta untuk melakukan proses enkripsi dengan ECB. Jadi bagaimana caranya dengan plain text yang sudah didapatkan nilai bilangan biner seperti ini, kita mau enkripsi menggunakan kunci juga bilangan biner seperti ini dengan menggunakan metode ECB. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama adalah kita bagi plain text menjadi blok berukuran 4 buah bit. Jadi bagi plain text menjadi blok berukuran 4 bit. Kenapa 4 bit? Kita lihat kuncinya. Karena kuncinya ini terdiri atas 4 bit. 1, 0, 1, 0. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Kuncinya terdapat 4 bit. Maka plain text-nya kita menjadi blok. Kita bagi dalam beberapa blok berukuran 4 buah bit. Oke, kemudian kita hitung kembali nih jumlah plain text-nya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi plain text-nya kalau kita hitung terdapat sebanyak 16 buah bit. 16 buah bit ini kita bagi ke dalam blok-blok berukuran 4 bit. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini blok yang pertama 1001. Blok yang kedua 0010, blok yang ketiga 1011, kemudian blok yang keempat 1001 ya. Jadi kita bagi dia ke dalam blok-blok berukuran 4 bit ya. Ngambilnya dari sini. Misalnya ini blok pertama 0010, blok yang kedua 1011, blok yang ketiga, yang keempat 1001, blok yang keempat. Langkah berikutnya adalah kita konversi ke dalam heksa ya. Jadi tiap-tiap blok yang berukuran 4 bit ini kita konversi ke dalam heksa ya. Ingat tadi caranya. Misalnya ini yang pertama, blok pertama 1001. Jadi nilainya tadi 1, di sini ada 2, di sini ada 4 gitu ya. Kemudian di sini ada 8. Oke, kita hitung blok yang pertama 1 berarti ditambah 8 hasilnya 9. Yang ini berarti cuma nilai 2 aja nih, 2. 1011, 1 ditambah 2, 3 tambah 8, 11. 11 itu sama dengan B. 1001, 1 ditambah 8, 9 ya. Jadi hasilnya 1001 dikonversi menjadi 9, 0010 menjadi 2, 1011 menjadi B, 1001 menjadi 9 ya. Jadi silakan dipahami kembali bagaimana konversi bilangan dari biner ke heksadesimal karena kuncinya itu ada di situ. Oke, baik, berikutnya kita lanjut. Kita tulis kembali yang tadi ya, plain text-nya yang sudah diubah ke dalam beberapa blok. Ada 4 buah blok, 1001, 0010, 1011, 1001 dengan heksa 92B9. Oke, langkah berikutnya adalah kita mengenkripsikan tiap-tiap blok tersebut ya. Jadi blok-blok ini kita enkripsikan dengan menggunakan kunci yang sama. Ingat tadi kuncinya adalah bilangan biner 1010 ya. Jadi kalau kita lihat di sini tiap-tiap blok akan dienkripsikan dengan menggunakan kunci yang sama. Proses enkripsinya seperti apa? Proses enkripsinya tidak menggunakan penjumlahan, tidak menggunakan pengurangan, tidak menggunakan mod lagi, melainkan menggunakan XOR yang ini. Nah, untuk itu mari kita lihat prinsip dasar daripada operasi XOR ya. Yang pertama misalnya, ketika 1 di-XOR-kan dengan 1 maka hasilnya adalah 0. Ketika 0 di-XOR-kan dengan 0 hasilnya adalah 0. Ketika 0 di-XOR-kan dengan 1 maka hasilnya adalah 1. Atau begitupun sebaliknya, ketika 1 di-XOR-kan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari catatan ini adalah bahwa ketika nilai yang di-XOR-kan bernilai sama, misalnya 1 ketemu dengan 1 atau 0 ketemu dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kapan hasilnya 1?
hasilnya 1 ketika nilai yang di-XOR-kan ini berbeda. Misalnya 0 kita XOR-kan dengan 1. 0 dan 1 kan berbeda, sehingga nanti hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika 1 di-XOR-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Jadi intinya dalam operasi XOR, ketika nilainya sama, misalnya 1 ketemu 1 atau 0 ketemu 0, maka hasilnya adalah 0. Oke. Sedangkan sebaliknya, ketika dua bilangan yang di-XOR-kan ini berbeda, misalnya 0 ketemu dengan 1 atau 1 ketemu dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, misalnya yang pertama nih, kita mulai dari belakang. 1 kita XOR-kan dengan 0, maka harusnya hasilnya adalah, ingat, dia dua bilangan yang berbeda, maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Yang kedua, 0 dengan 1, maka hasilnya harusnya 1 lagi. Yang ketiga, 0 dengan 0. 0 yang ini dengan 0 yang ini. Sama, kalau dia sama maka hasilnya adalah 0. 1 dan 1. Ini. Sama, maka hasilnya adalah 0. Dan seterusnya, kita lanjutkan. Misalnya 1 dan 0. Ini nanti hasilnya adalah 1, 1, 1 ketemu 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Sehingga nanti didapatkan hasil seperti ini ya. Misalnya kita cek bagian di depan, 1 ketemu 1, dia tetap 0. Kemudian 0 dan 0 tetap jadi 0, 0 ketemu 1, dia 1, 1 dan 0, dia ketemu 1 ya. Jadi nanti plain text-nya kita enkripsi menggunakan kunci yang sama untuk tiap-tiap blok menggunakan operasi XOR, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Oke, selesai proses enkripsinya, maka dia tidak berakhir di situ. Ada satu proses lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan pergeseran 1 bit ke kiri. Ya, ingat, proses enkripsinya berakhir setelah dilakukan pergeseran 1 bit ke kiri untuk tiap-tiap blok. Misalnya seperti ini. Kita mulai dari blok yang paling depan ya, yang 0, 0, 1, 0. Kita mau geser 1 bit ke kiri. Jadi nanti kita lihat ya, dari mana caranya 0011 ini menjadi 0110. Oke, kita fokus ke blok yang ini. Jadi kita mau geser ke kiri. Caranya adalah bit yang paling kiri, yang 0 ini, kita tinggal lempar dia ke belakang. Ya, menggeser 1 bit ke kiri. Jadi cara paling simpelnya adalah bit yang paling kiri, yang 0 ini, kita tinggal geser dia ke paling belakang. Kita pindah dia ke paling belakang, sehingga nanti hasilnya adalah 0, 1, 1, 0. Oke, kemudian yang ini, blok yang kedua, angka 1 ini tinggal kita pindah dia ke paling belakang, sehingga hasilnya adalah 0, 0, 0, 1. Oke, blok yang ketiga, angka 0 kita tinggal pindah dia ke belakang, sehingga nanti hasilnya adalah 0, 0, 1, 0. Yang terakhir, 0 yang ini kita tinggal lempar dia ke belakang, sehingga hasilnya 0, 1, 1, 0. Itu maksudnya ya, digeser 1 bit ke kiri. Jadi cara simpelnya, bit yang paling kiri tinggal kita pindahkan ke bit yang paling kanan. Selesai. Jadi begitu cara proses enkripsi elektronik codebook. Oke, langkah berikutnya kita tinggal konversikan lagi dia ke hexa ya. Jadi 0110. 2 ditambah 4 hasilnya 6, 0001 otomatis 1, 0010 jadinya 2, 0110 jadinya 6. Oke, sehingga kesimpulannya hasil proses enkripsi dari bilangan hexa 92B9 ini ya, 92B9 itu menjadi 6126 bilangan heksadesimal gitu ya. Jadi proses enkripsi pada elektronik codebook berakhir setelah kita melakukan pergeseran 1 bit ke kiri yang ini. Oke, kemudian tadi pada awal-awal slide juga sudah dikatakan bahwa pada SIB
akan terdapat kemungkinan di mana setiap blok plaintext itu akan menghasilkan blok ciphertext yang sama. Ya, jadi setiap blok plaintext yang sama akan menghasilkan setiap blok ciphertext yang sama. Misalnya contohnya seperti ini ya. Nih, kalau kita lihat pada contoh plaintext yang tadi, sebenarnya ada sepasang blok plaintext yang sama, yaitu blok yang ini, yang awal sama yang terakhir. Kita lihat bilangan binarnya itu sama, 1001, 1001. Ketika kita enkripsikan dia menggunakan kunci yang sama, 1010, maka otomatis hasilnya akan sama, 0011, 0011. Yang kalau kita konversikan nanti ke hexa, hasilnya adalah sama-sama 6. Nah, ini maksud dari slide di awal tadi yang menyatakan bahwa setiap blok plaintext yang sama, contohnya yang ini dan yang ini, setelah dienkripsi menggunakan kunci yang sama itu menghasilkan ciphertext yang sama pula ya. Hasilnya bisa kita lihat di hasil akhir ini itu sama-sama menghasilkan bilangan hexa 6 ya, karena berasal dari blok plaintext yang sama. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke dalam kasus dekripsinya ya. Jadi kalau tadi sebelumnya sudah cukup panjang kita bahas mengenai kasus enkripsinya, berikutnya adalah bagaimana dengan kasus dekripsinya. Jadi sebenarnya kasus dekripsi ini hampir sama seperti kasus enkripsinya ya. Bedanya adalah langkah-langkahnya yang dibalik. Ya, maksudnya seperti ini. Oke, yang pertama, misalnya kita menggunakan ciphertext yang tadi ya. Kita bagi ciphertextnya menjadi blok berukuran 4 bit. Nah, ini ciphertextnya atau hasil enkripsi yang tadi ya, 6126. Kita coba lakukan proses dekripsi. Ingat tadi kenapa bloknya dibagi ke dalam berukuran 4 bit, karena kuncinya berjumlah 4 buah bit gitu ya. 1010 tadi kuncinya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pada ciphertext ini kita lakukan pergeseran 1 bit ke kanan. Jadi kalau pada enkripsi kita geser dia 1 bit ke kiri di akhir proses, setelah proses XOR, maka pada proses dekripsi pergeseran 1 bit ke kanan kita lakukan di awal ya, sehingga hasilnya nanti menjadi 0011, 100 sekian hingga 0011 ya. Jadi kalau tadi pergeseran ke kiri, bit paling kiri tinggal kita pindah ke kanan gitu ya. Bit paling kiri kita tinggal pindah ke kanan, maka pada saat pergeseran 1 bit ke kanan, maka bit yang paling kanan, yang ini yang saya tandai, kita pindah kembali dia ke depan, ke paling kiri, sehingga hasilnya 0011 gitu ya. Yang satu tinggal kita geser ke kiri, 1000 jadinya. 0010, 0 yang paling kanan dipindah ke paling kiri, 0001, 0110, 0 yang di paling kanan dipindah ke paling kiri menjadi 0011 ya. Jadi bedanya di situ. Pada enkripsi pergeserannya dilakukan di akhir proses, pada dekripsi pergeseran ke kanannya dilakukan di awal proses. Berikutnya apa? Berikutnya ya tinggal kita dekripsikan tiap-tiap blok dengan kunci K-nya. Oke, ciphertextnya sekian, kemudian kuncinya sekian. Tinggal kita XOR-kan. Sehingga nanti didapatkan hasil XOR seperti ini. Jadi 1 di XOR-kan dengan 0 itu 1, 1 ketemu 1, 0, 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 1, 1 dan seterusnya hingga 0 ketemu 1 itu sama dengan 1. Langkah terakhir tinggal kita konversikan dia ke dalam bilangan heksa. Jadi 1001 itu 1 tambah 8 hasilnya 9. 0010 satunya 2, 1011 menjadi B, 1001 menjadi 9 kembali ya. Jadi inilah proses dekripsi menggunakan electronic codebook. Jadi intinya hampir sama seperti proses enkripsinya. Yang berbeda adalah
Kalau enkripsinya, proses pergeserannya itu 1 bit ke kiri dilakukan di akhir proses setelah proses XOR, maka pada proses dekripsinya pergeseran 1 bit ke kanan dilakukan di awal proses atau sebelum proses XOR-nya. Oke, sehingga hasil dari proses dekripsi terhadap bilangan heksa 6126 dengan bilangan biner sekian itu menjadi 92B9 atau menjadi kebentuk semulanya, kebentuk plain text awalnya dengan bilangan biner sekian, gitu ya. Jadi ini merupakan akhir daripada proses enkripsi dan dekripsi menggunakan electronic code book. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam teknik cipher blockchaining atau yang biasa juga dikenal dengan istilah CBC. Jadi di dalam teknik cipher blockchaining, blok ciphertext pertama itu diperoleh dengan mengeksorkan blok plaintext pertama dengan initialization vector. Selanjutnya akan dienkripsi dengan kunci K ya. Jadi dalam cipher blockchaining selain memiliki kunci juga nanti ada yang istilahnya vektor ya, initialization vector. Jadi blok plaintext yang pertama itu akan dieksorkan terlebih dahulu menggunakan vektor ini, kemudian hasilnya baru dieksorkan kembali menggunakan kunci. Poin yang kedua, ciphertext yang diperoleh kemudian dieksorkan lagi dengan blok plaintext berikutnya. Selanjutnya dienkripsi dengan kunci K untuk menghasilkan blok ciphertext berikutnya ya. Jadi dapat dikatakan bahwa pada teknik cipher blockchaining ini dia akan saling mengalir karena hasil enkripsi pada blok sebelumnya akan digunakan pada proses enkripsi di blok berikutnya. Misalnya, hasil enkripsi dari blok pertama itu akan digunakan pada saat proses enkripsi di blok yang kedua. Hasil enkripsi di blok yang kedua itu akan digunakan pada saat proses enkripsi di blok yang ketiga, dan seterusnya ya. Jadi dia mengalir terus. Oke, ini formulanya di poin pertama, poin kedua, kemudian pada poin ketiga dia sama seperti ECB ya. Jadi blok hasil enkripsi selanjutnya digeser terlebih dahulu atau di wrapping 1 bit ke kiri, dan sebaliknya pada proses dekripsi akan digeser 1 bit ke kanan. Jadi sama konsepnya seperti ECB. Gitu ya. Oke, biar lebih jelas kita langsung lihat contoh. Misalnya contohnya seperti ini. Contoh kasusnya soalnya sama seperti dengan kasus di ECB tadi. Ya, plaintextnya sama, kuncinya sama. Yang berbeda pada cipher blockchaining ada tambahan sebuah vektor seperti ini ya. Vektornya juga berbentuk bilangan biner 1100. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk melakukan proses enkripsi dengan CBC dengan plaintext yang ini, kunci dan vektor yang demikian. Oke, cara menjawabnya yang pertama sama seperti ECB, kita bagi plaintextnya menjadi blok berukuran 4 bit. Ingat kenapa dia berbentuk 4 bit? Karena di sini ditentukan bahwa kuncinya terdiri atas 4 buah bit, yaitu bit 1, 0, 1, dan 0. Jadi ada 4 buah bit. Sehingga plaintextnya yang kalau kita hitung jumlahnya di sini ada 16, itu kita pecah menjadi blok-blok berukuran 4 bit. Jadi nanti kita dapat sebanyak total 4 buah blok plaintext. Itu blok yang pertama 1001, blok yang kedua 0010, blok yang ketiga 1011, blok yang keempat 1001. Yang kalau kita konversi ke hexa hasilnya menjadi 92B9 ya. Oke, jadi pada cipher blockchaining itu proses enkripsinya akan dilakukan per blok. Jadi yang pertama enkripsi blok plaintext yang pertama itu blok 1001. Ingat, kita tidak langsung mengeksorkannya dengan kunci, tapi kita mengeksorkannya dengan vektor 1100. Kita eksorkan sehingga didapatkan hasil demikian. Ya, jadi plaintext, blok plaintext yang pertama pada CBC itu akan dieksorkan terlebih dahulu dengan vektornya, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini.
baru kemudian akan dieksorkan kembali dengan menggunakan kuncinya. Jadi 1 ketemu 0, hasilnya 1, 0 ketemu 1, 1, 1 ketemu 0, 1, 0 ketemu 1, 1. Sehingga didapatkan hasil 1, 1, 1, dan 1. Ingat, proses enkripsinya tidak berhenti sampai sini, melainkan kita harus melakukan pergeseran terlebih dahulu. 1 bit ke kiri. Ya, pergeseran 1 bit ke kiri. Oke, karena kita lihat semua angkanya sama, kita mau geser bagaimanapun, maka hasilnya akan tetap sama seperti ini ya. Jadi tadi cara simpelnya yang sudah kita pelajari bahwa tinggal kita pindah bit yang paling kiri, kita pindah dia ke paling kanan. Oke, hasilnya tetap sama, tetap 1, 1, 1, dan 1. Jadi ini merupakan ciphertext blok yang pertama. Kalau kita konversi dia ke dalam hexa, itu menjadi karakter F ya. Karena pool 15, 1 tambah 2 tambah 4 dan tambah 8, hasilnya 15. 15 dalam hexa itu merupakan karakter F. Oke, berikutnya kita mau melakukan enkripsi pada blok yang kedua. Blok plaintext yang ini 0010. Kemudian pada blok yang kedua kita tidak lagi menggunakan vektornya, melainkan yang kita gunakan adalah hasil ciphertext dari blok sebelumnya. Ya, jadi pada hasil ciphertext blok pertama itu akan kita jadikan vektor pada proses enkripsi di blok yang kedua. Jadi perhatikan, hasil enkripsi blok yang pertama akan kita jadikan sebagai vektor pada blok yang kedua. Jadi vektornya yang ini yang ditentukan di soal hanya digunakan pertama kali untuk enkripsi blok yang pertama. Berikutnya, vektor-vektor berikutnya itu akan menggunakan hasil ciphertext dari blok-blok sebelumnya. Kita eksorkan, didapat hasilnya sekian. Kemudian kita XOR-kan kembali menggunakan kunci. Oke, 1 ketemu 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 ketemu 1, 0. Sampai sini ingat belum selesai, kita wajib geser dia ke kiri. Jadi kita ambil bit yang paling kiri, tinggal kita pindah saja ke belakang, sehingga hasilnya menjadi 1, 1, 1, 0. Yang kalau kita konversi ke hexa menjadi karakter E gitu ya. Karena 2 tambah 4 tambah 8. 6 tambah 8 14. 14 itu dalam hexa adalah karakter E. Lanjut ke blok yang ketiga, plaintextnya yang ini. Vektornya pakai apa? Vektornya menggunakan hasil ciphertext daripada blok yang kedua. Jadi yang ini naik kembali ke sini. Oke, dieksorkan. Didapat hasilnya, dieksorkan kembali menggunakan kunci. Oke, didapat hasilnya, digeser lagi 1 bit ke kiri ya, karena dia sama angkanya semua, sama aja. Maka hasilnya tetap sama, 1, 1, 1, 1. Kita konversi lagi ke hexa, hasilnya adalah karakter F. Next, yang terakhir, blok yang keempat. Plaintextnya demikian. Kemudian vektornya yang mana? Vektornya menggunakan ciphertext di blok yang ketiga. Oke, dieksorkan, hasilnya sekian. 1 ketemu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Kemudian kita eksorkan lagi menggunakan kuncinya. Oke, nanti hasilnya adalah 0, 0, 1, dan 1. Oke, kemudian kita geser 1 bit ke kiri. Jadi bit yang paling kiri, kalau mau gampang kita tinggal pindah ke belakang. Yang depan dihapus, ini pindah ke sini. Sehingga hasilnya adalah 1001, yang kalau kita konversikan ke hexa menjadi 1 tambah 8 itu adalah sama dengan 9. Ya, jadi ini merupakan proses enkripsi cipher blockchaining. Sehingga hasil akhirnya adalah 1111 1110 14 kali, kemudian 1001. Atau ketika kita konversi ke hexa hasilnya menjadi adalah F
EF9 heksadesimal. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa vektor itu hanya digunakan di blok pertama saja ya. Jadi yang ini ya, vektor yang ditentukan di soal hanya digunakan pada saat enkripsi di blok yang pertama saja. Karena berikutnya vektor yang digunakan itu merupakan hasil enkripsi daripada blok sebelumnya. Ya. Oke, jadi ini merupakan inti daripada proses enkripsi menggunakan zipper blockchaining. Jadi prosesnya terus mengalir di sini ya. Jadi intinya hasil enkripsi dari blok sebelumnya itu akan digunakan pada saat proses enkripsi di blok berikutnya dan seterusnya. Hasil enkripsi blok yang pertama akan digunakan pada saat proses enkripsi di blok yang kedua. Hasil enkripsi blok yang kedua akan digunakan pada saat proses enkripsi di blok yang ketiga. Hasil enkripsi di blok yang ketiga akan digunakan pada saat proses enkripsi di blok yang keempat dan seterusnya. Ya, jadi itu highlight daripada zipper blockchaining ya. Intinya daripada zipper blockchaining itu di situ. Baik, sehingga kalau kita bandingkan hasil enkripsi menggunakan CBC dengan ECB terhadap kasus yang sama atau plaintext yang sama, hasilnya seperti ini ya. Jadi di situ misalnya plaintextnya tadi adalah 92B9 dalam heksadesimal. Ketika kita enkripsi menggunakan ECB itu hasilnya adalah 6126 dalam heksadesimal. Sedangkan pada CBC hasilnya adalah F9 heksadesimal. Di sini terlihat bahwa pada teknik ECB ya, ketika plaintextnya sama, maka itu akan menghasilkan ciphertext yang sama juga. Misalnya di sini, pada plaintext awal di situ ada 2 kali kemunculan angka 9, itu yang pertama dan keempat. Ya, jadi blok pertama itu 9, blok yang keempat juga 9. Maka pada ECB hasilnya itu akan sama. Ya, kalau blok pertama hasilnya 6, maka blok yang keempat hasilnya juga 6. Jadi yang di awal sudah dikatakan bahwa pada ECB jika terdapat blok plaintext yang sama, maka akan menghasilkan blok ciphertext yang sama pula. Jadi kelemahannya di situ ya. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam tahapan terakhir yaitu proses dekripsi ya dengan menggunakan zipper blockchaining. Misalnya kita memiliki ciphertext seperti ini ya. Ini merupakan hasil enkripsi di tahap sebelumnya. Kemudian kita coba mendekripsikan ciphertext tersebut hingga kembali ke bentuk semula. Oke, yang pertama dekripsi blok yang pertama. Jadi kita ambil blok yang pertama terlebih dahulu yaitu 1, 1, 1, dan 1. Kemudian geser 1 bit ke kanan. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama seperti dengan proses enkripsi. Bedanya kalau enkripsi penggeseran dilakukan di akhir proses enkripsi, sedangkan pada saat dekripsi, pergeseran 1 bit ke kanan dilakukan di awal proses dekripsi. Oke, misalnya kita geser nih, ciphertextnya 1, 1, 1, 1, kita geser 1 bit ke kanan. Karena berhubungan nilainya ini sama semua, yaitu 1, 1, 1, dan 1, sehingga hasil pergeserannya pun akan sama, yaitu tetap 1, 1, 1, dan 1. Langkah berikutnya adalah kita XOR-kan. Jadi kalau pada proses enkripsi, pertama kali kita XOR-kan dengan menggunakan vektornya, maka pada saat proses dekripsi dengan CBC, XOR pertama kali dilakukan dengan menggunakan kuncinya ya, di mana kuncinya telah ditetapkan 1010. Ya, kemudian dicari hasil XOR-nya, didapat hasil yang demikian, barulah kemudian bisa kita XOR-kan dengan vektornya ya. Jadi dibalik. Jadi kalau pada enkripsi vektor dulu baru key, pada dekripsi key dulu baru vektor. Sehingga kalau di XOR-kan didapatkan hasil sebesar 1001. Jadi plaintext pada blok yang pertama itu menghasilkan karakter biner 1001 yang jika kita konversikan ke hexa itu menjadi karakter 9. Ini dekripsi blok yang pertama. Oke, kita lanjut dekripsi untuk blok yang kedua. Oke, kita ambil blok yang kedua yaitu 1110.
kemudian sama kita geser 1 bit ke kanan, sehingga bit yang paling kanan kalau mau mudah tinggal kita pindahkan dia ke paling kiri, sehingga nanti hasilnya adalah 0 1 1 1. Kemudian kita XOR-kan dengan kunci 10 10 didapatkan hasil XOR demikian. Nah, langkah berikutnya kita akan mengeksorkannya dengan menggunakan vektor. Nah, ingat, vektor di sini hanya digunakan pada saat proses dekripsi di blok yang pertama. Untuk dekripsi di blok-blok berikutnya, vektor yang kita gunakan adalah ciphertext dari blok yang pertama, ya, bukan plaintext dari blok yang pertama, melainkan ciphertext dari blok yang pertama. Ya, jadi pada proses dekripsi di blok yang kedua, vektor yang digunakan itu merupakan ciphertext dari blok yang pertama, ya. Jadi bukan plaintextnya, bukan plaintext blok yang pertama, melainkan ciphertext blok yang pertama, sehingga dihasilkan hasil XOR demikian, ya, 0 1 0 0, yang kemudian kalau kita heksakan itu menjadi karakter 2. Oke, berikutnya untuk blok yang ketiga, kita ambil bloknya 1 1 1 1, geser 1 bit ke kanan, karena berhubung sama maka tetap 1 1 1 1, kemudian kita XOR-kan dengan kunci lagi 1 0 1 0, hasilnya adalah 1 0 1 0. Oke, kemudian kita XOR-kan kembali dengan vektornya, di mana vektornya di sini merupakan ciphertext dari blok yang kedua, ya, bukan plaintext blok yang kedua, melainkan ciphertext dari blok yang kedua. Jadi yang ini turun kembali ke sini. Oke, di dekripsi didapatkan hasil. Saya mulai dari belakang 1 1 0 1. Yang kemudian ketika kita konversi ke hexa itu menjadi B, ya. B itu berarti 8 ditambah 2, 10 ditambah 1, 11. Jadi 11 itu pada hexa itu sama dengan B. Jadi sudah ketemu 9 2B. Kemudian blok yang terakhir atau blok yang keempat yaitu 1 0 0 1. Kita geser 1 bit ke kanan. 1 yang paling kanan kita pindahkan ke depan sehingga hasilnya 1 1 0 0. Kemudian kita XOR-kan dengan kunci, didapat hasilnya. Kemudian kita XOR-kan dengan ciphertext dari blok sebelumnya, yaitu ciphertext dari blok yang ketiga, ya. Jadi bukan plaintextnya melainkan ciphertextnya, sehingga didapatkan hasil demikian 1 0 0 1 untuk blok plaintext yang keempat, yang jika kita konversikan maka akan menghasilkan nilai bilangan hexa yaitu sebesar 9, ya. Jadi kalau kita lihat hasil ciphertext dari karakter biner ini itu telah kembali ke bentuk semulanya atau ke bentuk plaintext awalnya, ya, yaitu dengan nilai hexa sebesar 9 2B 9 heksadesimal. Jadi demikian proses dekripsi dengan menggunakan cipher block chaining. Ya, jadi langkah-langkahnya hampir sama dengan proses enkripsinya, ya. Cuman dibalik aja nih. Jadi pada proses dekripsi yang pertama kali kita lakukan adalah kita menggeser 1 bit ke kanan. Kemudian setelah digeser kita XOR-kan dengan kuncinya terlebih dahulu, baru kemudian dengan vektornya, ya. Jadi itu langkah-langkah proses dekripsi dengan menggunakan cipher block chaining. Ya, mungkin demikian akhir daripada video perkuliahan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.